Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue Bewok di channel YouTube Facebook dan juga playlist Padat Kota. Di Padat Kota kali ini bro, gue akan sedikit bercerita tentang seorang gadis rantau asal Yogyakarta bro, yang sedang bimbang gundah gulana antara memilih ISP ataupun Internet Service Provider atau memilih sebuah modem. Singkat cerita, gadis ini ngechat gue bro, pada malam hari bro. We'll take a look ya. Jadi isi chatnya itu adalah, ini kita sebut aja kali ya, ini kan karyawan Facebook ya, namanya Cikita bro. Dia tuh ngechat gua, awalnya sih Kak Wi, hai, mau konsultasi. Emang gue hari-hari selain nge-review, gue juga buka jasa konsultasi terutama buat cewek-cewek yang galau. Tapi galaunya milik kuota bro. Nah ini gue bilang gue lagi di jalan, ya udah ketik dulu aja. Kak, Telkomsel Orbit rekomen nggak? Rekomen nggak tuh dia? Dia mahal nggak sih? Oke intinya aja, nggak usah berbelit-belit. Oh dia intinya ini adalah dia boncos make tethering wifi ya brother, dan dia tekor. Nah dia tuh juga pernah make modem, kita nggak usah sebutkan mereknya ya, tapi modem ini pada saat dicas itu meledak, jadi dia gundah gulana. Nah setelah chat berakhir brother, akhirnya kita melanjutkan hubungan kita via telepon bro. Tapi ini hubungannya buat konsultasi. Nah, dari percakapan gue via telepon, gue tuh mengambil kesimpulan bahwa si gadis Cikita ini memang dia ini adalah anak rantau yang ngekos ya brother, nomaden. Kemudian dia ini masih bekerja secara WFH ya, work from home. Kemudian dia boros karena internetnya ini tethering, boncos gitu ya brother. Dia nggak mau make ISP. Yang kelima, dia ini butuh sebuah modem yang fleksibel. Bisa ditempatkan di mana-mana, tapi memang kualitas signalnya tuh dia pengen yang stabil gitu bro. Kemudian yang keenam, dia nih nggak pengen banget pakai ISP karena dengan berbagai macam pertimbangan. Seperti yang kita tahu ya, kalau lu pakai ISP, itu pasti kan ada jangka waktu kontrak tertentu. Terus kemudian biaya pemasangannya juga belum. Belum lagi kalau misalkan lu berhenti sebelum kontraknya habis, itu akan kena penalti, brother. Dan itu pasti akan ribet banget, terutama untuk anak kosan ataupun anak rantauan. Dan yang terakhir, dia nih kapok pakai modem karena seperti yang gue bilang tadi, begitu dicas di mobil ternyata meledak, brother. Nah mendengar permasalahan tersebut, gue langsung terpikir bro, kenapa nggak sekalian gue bikinin konten aja nih? Mungkin lo semua juga ada yang pengalamannya tuh relate sama teman gue yang satu ini. Kebetulan banget memang beberapa tahun yang lalu ya, kita sempat nge-review Orbit Max dengan harga 2 juta rupiah. Tapi dengan harga tersebut mungkin kantong lo agak meronta-ronta sebagai anak kos ya bro. Nah ini kebetulan di kantor Facebook kita juga punya yang namanya Orbit Star Z1 bro. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, Orbit itu adalah layanan internet rumahan brother yang menggunakan perangkat modem WiFi. Ini udah pasti didukung sama jaringan 4G-nya Telkomsel yang luas banget ya coverage-nya seperti yang kita tahu. Nah, gue rasa Orbit ini cocok juga nih buat kalian yang anak rantau ataupun anak kos. Kenapa? Karena Orbit bisa dipakai di rumah, kemudian di kantor, di cafe, dan tempat lainnya brother. Intinya ini fleksibel banget. Kemudian yang kedua, Orbit ini punya banyak banget kelebihan dibanding fiber internet ataupun produk sejenisnya. Sebagai contoh, lo bisa ngatur apapun tentang modem ini lewat sebuah aplikasi, brother. Kemudian aktivasinya juga gampang banget, tanpa syarat dan ketentuan yang pasti. Dan menurut gue yang cukup oke adalah dia ini ada garansi 7 hari uang kembali. Kalau misalkan lo belinya langsung di websitenya My Orbit. Nah, kenapa gue tidak merekomendasikan ISP untuk dia? Karena memang kalau kita pertimbangkan dari segi harga dan affordable-nya, memang ini untuk Orbit Star Z1 ini lebih oke, brother. We'll take a look, gue akan sedikit hitung-hitungan kira-kira dalam 1 bulan lo akan keluar uang berapa sih menggunakan Orbit Star Z1 ini. Oke, ini gue bakal coba kita hitung-hitung ya, bro. Ini kalau kita lihat, harga dari Telkomsel Orbit Star Z1 ini Rp679.000. Cuman lagi promo nih, jadi harganya Rp609.000, tapi kita pukul rata di harga Rp679.000 aja deh. Which mean ini per bulannya lo bisa pakai sebanyak 25 GB per bulan. Nah, kalau misalkan 25 GB-nya itu lo rasa kurang gitu ya, lo bisa nambah paket. Yang mana untuk 3 bulan pertama, ini ada diskon 50% brother, yang 100 GB, itu harganya adalah Rp131.000. Kita kalikan 3, berarti total selama 3 bulan pertama, lu akan spend uang sekitar Rp393.000. Bagaimana untuk bulan berikutnya bang? Oke, kita akan hitung. Yang mana untuk bulan keempat, sampai bulan ke-9 dan seterusnya, itu harga paketnya per bulan untuk yang 100 GB itu Rp176.000. Kalau kita kalikan 9, berarti lo akan keluar uang selama 9 bulan itu Rp1.584.000.
Nah, kita akan total nih harga modemnya ya. Berarti paket data selama 3 bulan pertama plus paket data selama 9 bulan seterusnya. Itu berarti kalau dijumlah adalah Rp2.656.000. Berarti kalau kita bagi 12, pengeluaran lo selama 12 bulan itu cuma Rp221.000 aja, Bray. Ini compare ke beberapa ISP yang punya harga serupa, tapi sedikit lebih mahal menurut gua. Untuk si Orbit Star Z1 ini yang pasti lebih worth it, lebih affordable, dan lebih fleksibel. Terutama untuk lo semua yang anak-anak kosan yang masih WFH, brother. Nah, terus muncul nih pertanyaan berikutnya. Bang, kayak mana cara belinya, Bang? Ini gua akan kasih tau ke lo semua ya, karena ini juga gua pada saat buy phone, gua mentutorkan si Cikita untuk step by step ngebelinya gitu, bro. Jadi kita akan buka dulu nih websitenya Orbit. Ini gue bakal buka www.myorbit.id, terus kemudian di sini gue bakal lihat produknya. Nah, ini sebenarnya pilihannya banyak ya, brother. Lo bisa pilih sesuai sama kebutuhan lo. Nah, karena gue belinya Orbit Star Z1, jadi gue bakal lihat detail di sini. Kita bakal klik. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat beberapa spesifikasi, nanti bakal gue bahas deh, spesifikasi produknya. Gue bakal fokus untuk ngecek transaksinya. Kita beli sekarang. Nah, kemudian lo harus cek jaringan dulu nih, cek jangkauan layanan. Di sini kan si Cikita itu kemarin dia adanya di, bentar ya. Oke. South Jakarta, mantap, kita cek bro. Aman ya brother, selamat, lokasi Anda terjangkau oleh Orbit Star Z1. Kemudian di sini ada beberapa benefit ya yang bisa kalian dapatkan. Ini kurang lebih sama seperti yang sudah gue mention tadi, dan dia maksimal bisa dipakai sampai 32 perangkat terhubung. Gue bakal beli sekarang di sini. Terus kemudian kita bakal coba cek sampai transaction ya brother. Nah, ini juga lo bisa add-on ya, tambah paket tambahan gitu ya. Apakah lo mau sekalian ngebeli kuotanya lagi atau enggak gitu bro. Kalau misalkan lo mau sekalian bundling beli sama kuotanya yang 100 GB 30 hari juga boleh bro. Harganya 131 seperti yang gue infoin tadi. Tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Kita nggak usah beli dulu kali ya. Ini bakal gue lanjutin. Oke, lo harus mendaftarkan akun dengan memasukkan nomor telepon lo. Ini gue bakal masukin ya, nomor telepon gue. Oke, setelah itu kita daftar. Oke. Nah, ini karena memang gua waktu itu juga udah beli, jadi ini gua sudah terdaftar ya. Kita tinggal login aja berarti. Gitu, bro. Bentar ya. Oke, dia akan minta OTP, kode ya. Ini gua bakal lihat handphone gua masukin OTP-nya. Sip. Kita bakal lanjut. Nah, kayak gitu aja bro caranya bro. Sampai nanti dia tuh masuk ke metode transaksi. Metode transaksinya juga banyak brother. Lu bahkan bisa menikmati cicilan. Ini mulai dari Rp56.000 aja per bulan selama 1 tahun. Baiklah brother, kalau tadi sesi curhatnya udah kelar ya. Sekarang gue bakal masuk ke sesi reviewnya. Nah, kalau kita lihat dari www.myorbit.id, ini lu bisa lihat ya beberapa spesifikasi yang dimiliki sama Orbit Star Z1. Seperti yang gue informasikan, total paket ataupun kuota yang lo dapatkan adalah 150 GB ya. Ini selama 6 bulan, yang mana per bulannya adalah 25 GB. Kemudian sudah gue mention tadi, bisa digunakan sampai 32 pengguna, brother. Dan ini adalah teknologi selulernya 2x2 MIMO LTE. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian. Kira-kira speed internetnya bagaimana nih? Menurut gue pribadi ya, untuk speed ataupun kualitas internet dari provider manapun, itu memang masih tergantung sama lokasi kalian. Gitu, yang pasti speednya tuh nggak akan sama rata. Gitu, brother. Yang pasti adalah tingkat kecepatannya ini untuk Orbit Star Z1 itu up to 15 Mbps. Itu untuk downloadnya. Nanti gue juga bakal coba pakai speed test by Ookla untuk ngecek kualitas speed download dan juga uploadnya. Kemudian teknologi Wi-Fi-nya pakai 2.5 GHz ya. Kemudian ini ukuran modemnya adalah 124 mm kali 164 kali 62 mm.
Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, di sini ada fitur utama Orbit Star Z1 ya, yang mana rata-rata kecepatan seperti yang gue mention tadi hingga 15 Mbps. Lu bisa ganti password ataupun ganti username WiFi kalian ini dengan mudah di aplikasi. Nanti kita bakal coba download aplikasi My Orbit. Dan ini cek pemakaian paket data secara berkala, lu bisa monitoring yang jelas. Dan terakhir, pemasangan modemnya ini mudah melalui aplikasi. Apakah semudah itu atau tidak, bakal kita coba tes nanti. Baiklah, kalau misalkan lu udah selesai pesan gitu ya, kemudian barangnya udah nyampe, ini gue akan jelaskan masalah proses aktivasinya. Yang nggak ribet sih menurut gue. Nah ini gue bakal buka Orbit Z1. Oke guys. Sekalian gue infoin kali ya, paketnya lu dapat apa aja nih di dalam boxnya. Yang pasti lu akan dapat starter pack, kartu dari Telkomsel. Kemudian lu akan dapat kartu garansi dan manual book ya brother. Oke. Kemudian di bagian tengah yang pasti lo akan dapat unit dari device-nya, Orbit, Telkomsel. Kemudian di bagian bawah dapat kabel bro, ini kabel LAN ya, sama satu lagi ini adapter. Nah, gue bakal coba bener-bener step by step dari awal sampai lu bener-bener bisa make si modem WiFi Orbit Star Z1 ini bro. Nah ini tuh SIM cardnya sudah terpasang ya di modemnya. Dan nanti gue juga bakal infoin kira-kira ada tombol-tombol apa aja yang terdapat di modem Orbit Star Z1 ini. Gue bakal colok dulu bro. Untuk tahap awal ini lu harus download dulu brother aplikasi di Play Store ya. Aplikasi My Orbit. Wait, kita bakal coba buka Google Play Store. Nah ini gue akan screen record supaya lu bisa melihat scene yang sama ya. Seperti yang gue lihat. Sip. Kita tinggal download aja tuh My Orbit. Oke, sudah installing. Dan gue akan open. Nah, kita lanjutkan aja nih bro. Di sini. Oke. Ada beberapa permission untuk location. Dan gue akan masuk ke aktivasi modem. Ya. Nah, lu bisa scan nih barcode yang ada di SIM card-nya tadi, bro. Kita scan barcode dulu ya, bro. Ntar. Nah, kalau sudah terscan, dia tuh langsung ngebaca device-nya, bro. Ada nomor kartu, ada nama WiFi, kemudian ada emailnya juga, email dari si modem ini, bro. Gue bakal lanjut. Nah setelah itu lo harus masukin nomor telepon lo ya. Di sini gue masukin nomor telepon gue. Oke, kita daftar dulu. Nah setelah itu lo harus mengisi nama lengkap, including sama email. Ini gue bakal isi. Oke, sudah terisi. Kita kirim SMS verification bro. Nah ini OTP-nya juga masuk lagi, kita bakal masukin OTP-nya. Yap. Verifikasi. Nah, pendaftaran berhasil. Selamat, akun Telkomsel Orbit Anda telah aktif bro. Kemudian coba kita lanjutkan. Nah, untuk registrasi kartu seperti biasa ya, lu harus insert ataupun menginput nomor KTP dan juga nomor kartu keluarga. Ini memang mandatori ya bro, jadi kita isi dulu aja untuk registrasi kartunya. Nah, setelah kita isi, oke. Ada informasi bahwa pendaftaran kartu SIM berhasil, brother. Dan selanjutnya adalah proses pengaturan modem secara otomatis yang akan memakan waktu hingga 5 menit. Ini kita bakal tunggu dulu kali ya. Oke. Nah ini lu di sini setelah gua lanjutin, lu harus menunggu dulu, bro. Yang mana jangan tutup halaman ini, informasinya modem Anda sedang dalam proses aktivasi. Jadi nggak boleh di-close ya. Nah, setelah selesai, ada nih informasinya. Informasi nama WiFi kalian, username-nya, sama password WiFi. Dan ini sebenarnya nggak usah lu copy paste juga nggak apa-apa ya, karena lu bisa langsung lihat di aplikasinya nanti. Gitu, kita tekan selesai aja.
Setelah itu lo akan langsung masuk ke aplikasi dari MyOrbit. Yang mana di sini terdapat beberapa informasi ya brother. Tapi sebelum itu jangan lupa, lo harus mengkoneksikan handphone lo ini ke WiFi ini. Jadi restart dulu ya brother. Kita restart dulu WiFi-nya. Oke. Setelah di restart, lo harus mengkoneksikannya handphone lo ini sama si modemnya. Ini sudah gua konekin ya brother. Oke, kita konekin dulu. Passwordnya di copy yang tadi ya. Nah setelah itu, lu jangan kaget, lu jangan syok kalau total paket datanya tuh 0. Karena lu harus menghubungkan dulu perangkat handphone lu sama device-nya, baru nanti lu akan ke refresh dan akan terbaca paket data saya 25 GB. Jadi seperti yang gue infoin tadi, lu bisa menikmatinya selama 6 bulan, totalnya adalah 150 GB. Lanjut lagi Brody, setelah kita aktivasi, ini gue bakal nginfoin ya, kira-kira ada tombol apa aja sih di modem Orbit Star Z1 ini. Kalau kita lihat di bagian belakang, sebenarnya ini di bagian atas ada 2 port untuk antena ya brother. Yang mana kalau misalkan lu pengen beli sekalian sama antenanya, di websitenya Orbit tuh juga bisa sebenarnya. Nah di bawahnya lagi, ini ada tombol WPS ya. Di sampingnya ada tombol LAN. Di sampingnya lagi ada tombol power dan juga ada tombol resetnya. Terus kalau kita balik nih ke bagian bawahnya, yang mana di sini terdapat beberapa informasi ya, seperti model dari WiFi-nya, dan di sebelah kiri ini ada slot untuk SIM card-nya, brother. Lanjut lagi Brody, di sini gue bakal memberikan informasi buat lo semua nih ya. Kalau misalkan lo pakai sebuah modem, apalagi si modem Orbit Star Z1 ini, terus berkendala, ini gue mau ngasih tips, lo jangan langsung melakukan restart, brother. Karena sepengalaman gue, ini juga gue infoin ke teman gue yang tadi, si Cikita, gue tuh biasanya tinggal melakukan direct message ataupun DM aja di Instagramnya Orbit. Lo bisa follow ya di @myorbitid. Selanjutnya gue bakal coba melakukan speed test nih seperti biasa ya brother. Kalau dia kan ngeklaim nih ya, up to speednya tuh 15 Mbps. Apakah hasil speed test by Ookla-nya ini benar-benar 15 Mbps atau tidak, brother? Tapi harus digarisbawahi lagi ya, setiap video Padat Kota tuh gue selalu mention bahwa kualitas jaringan dari provider apapun itu memang beda lokasi, beda juga kualitas dari speednya, gitu bro. Gue bakal coba nih speed test by Ookla. Kita akan buka, brother. Oke, speed test. Dan kita akan go. Depannya sampai 20 bro, teng gitu. Oke, ini sempat 16 Mbps guys. Ke 15, dia up to-nya tuh 15 ya. Oke, aman banget di daerah gua. Karena nih resultnya ya brother, untuk kualitas ataupun speed dari downloadnya ini 15,3 Mbps. Berarti lebih sedikit banget ya dari klaimnya pihak Telkomsel ya. Kemudian untuk kualitas ataupun speed dari uploadnya ini ada di angka 35,8 Mbps. Nice, dengan ping ataupun latensinya 25 ms. Ya, habis speed test, sekarang kita bakal coba untuk real life-nya gitu ya. Kita pakai buat download aplikasi yang size-nya cukup besar di Play Store, brother. Ini gue siapkan dulu sebuah stopwatch untuk kita lihat bersama-sama. Kira-kira untuk mendownload sebuah game dengan size sekitar 2,5 GB, dia menghabiskan waktu berapa menit nih guys? Gue bakal download game Asphalt 9 ya. Dan kita bakal pasang stopwatch. Dan ini gue pastikan bahwa koneksinya ini terhubung dengan modem WiFi dari Orbit Star 2 ini ya. Gue langsung bakal install dan kita start. Oke guys, ditunggu aja ya guys. Ini udah gue download sambil gue screen record ya, supaya lu bisa melihat scene yang sama bro. Oke guys, kita tunggu aja ya guys. Oke guys, pas banget nih, udah 100%. Ini waktu menunjukkan sekitar 11 menit ya guys, tapi dia belum install. Sampai install deh, tungguin aja nih. Lagi installing bro, tungguin aja. Berarti sekitar 11-12 menit nih mungkin, kalau kita nunggu sampai proses installing. Oke guys, tuh lagi scanning dulu. Yuk kita stop waktunya. Jadi kalau misalkan lu download Asphalt 9, ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 11 menitan ya guys, dengan size 2,5 GB. Ini merupakan size yang cukup besar menurut gue ya. Jadi gue rasa dengan speed tersebut ini tergolong maknyos guys. Selanjutnya nih gue pengen sharing-sharing buat lo semua, gimana sih bang kira-kira cara menempatkan
modem wifi ini supaya bisa menangkap sinyal dengan baik. Sebaiknya Ini guys, punya kalian tuh sedikit menempatkan tips and modem triknya, tuh guys. di dalam ruangan yang luas ya brother, supaya jangkauannya tuh lebih maksimal. Kemudian ya, lu bisa menempatkan modem ataupun wifi di tempat yang tinggi ya guys. Kalau bisa nih, di atas rak gitu, di atas lemari, atau di atas meja. Kalau bisa juga di langit-langit, tapi jangan sampai nempel sama plafonnya ya guys. Tujuannya ini adalah untuk mengoptimalkan cakupan lewat pola penyebaran sinyal yang vertikal, brodi. Oke guys, kurang lebih seperti itulah sharing-sharing gue terkait problematika nih ya yang dialamin sama temen gue, yang dia tuh confused mau milih antara masang ISP atau beli modem wifi. Tapi yang jelas di setiap video gue selalu disclaimer ya bahwa pilihlah paket dan belilah paket sesuai sama kebutuhan kalian masing-masing. Kalau bisa yang ikut maunya kamu nih kayak si Orbit Star Z1 ini. Semoga video ini bermanfaat ya ataupun ngebantu buat lo semua yang permasalahannya tuh relate sama teman gue yang tadi. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, brother. Assalamualaikum.